Shalom, selamat siang semuanya, dan kita bersyukur hari ini kita masih diberi nafas, kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk melakukan aktivitas pada siang hari ini, dari pagi sampai setengah hari ini. Biarlah kita bersyukur buat semuanya itu. Maka dari itu kita mau sembah Tuhan, ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan saat ini berbau harum di hadapannya. Mari saat ini kita menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Yesus. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Mari kita sembah Tuhan, katakan Kau kudus Tuhan. Holy, holy, Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy Lord, holy Almighty. Worthy is the Lamb. You are worthy, you are holy. Engkau kudus Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu saat ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Mulia. Hadirat-Mu Tuhan ada bagi kami saat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap ada selalu bagi kehidupan kami. Biarlah saat ini kami memuji dan memuliakan Nama-Mu. Kami menyembah Nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dan biarlah saat ini kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan, menjadi terang, menjadi pengharapan bagi kehidupan kami. Dan kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman. Dan terima kasih apa? Kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah hamba-Mu sebentar mau menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba yang tidak tahu apa-apa ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya dan shalom. Dan kita bersyukur sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, siang ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk menikmati segala berkat yang telah diberikan darinya kepada kita. Dan kita tahu bahwa segala kehidupan ini, jikalau kita sadar, itu semuanya adalah rencana dari Tuhan. Dan kita harus bersyukur buat semuanya. Sekali lagi bersyukur dan bersyukur. Karena dengan kita mau bersyukur, dengan kita mau belajar bersyukur, kita bisa menikmati kebahagiaan kita. Kita bisa menikmati apa yang kita punyai. Walaupun mungkin tidak banyak, walaupun mungkin berkekurangan. Tapi jikalau kita mensyukuri atas apa yang telah didapat dari Tuhan untuk kita bisa menikmati hidup lebih bersukacita. Walaupun terkadang kekurangan, walaupun terkadang berduka cita, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita mau belajar untuk sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin dalam apapun, dalam segi apapun, dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam meraih target atau apapun. Jikalau mungkin tidak terpenuhi, jikalau kita sudah maksimal dalam bekerja, kita harus bersyukur dalam semuanya itu. Dan hari ini kita mau belajar sedikit tentang sharing firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam sebuah keluarga ini saya tidak bisa menyampaikan 1 jam atau 2 jam tentang mengenai sharing firman Tuhan, tapi biarlah di dalam 10 menit, 15 menit ini kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan. Dan biarlah dengan waktu sedikit ini kita mau memanfaatkan waktu yang ada untuk mengerti tentang firman Tuhan. Nah, hari ini, siang ini kita mau belajar tentang mengenai sumpah doa untuk orang sakit. Ini di dalam Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Kita mau baca terlebih dahulu. Saya bacakan dari judulnya. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari caranya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Amin. Kita tahu bahwa Yakobus ini mengutip dari perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pernah berfirman bahwa janganlah sekali-kali bersumpah demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi itu tumpuan kakinya. Jika kamu bilang ya, ya katakan ya. Jika kamu bilang tidak, ya katakan tidak. Karena gini, apabila kita berdusta, bisa dikatakan kita berdusta, kita sudah bersumpah dan tidak menepatinya, itu bisa berdosa, dan itu berdusta di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, kita dianggap atau mungkin tidak dipercayai oleh orang lagi, karena kita sudah berjanji, dan apalagi kita sudah bersumpah. Bernasar, bersumpah, itu adalah suatu hal yang harus kita tepati. Jikalau bernasar mungkin lebih ke rohani ya. Jikalau bernasar, kalau aku sembuh dari sakit, aku akan melayani Tuhan. Aku bernasar kalau aku sembuh, besok aku memberikan sebagian hartaku kepada jemaat, kepada orang yang tidak mampu. Bersumpah juga sebetulnya seperti itu. Aku bersumpah jika hari ini aku mungkin tidak merokok, aku akan melayani Tuhan. Ataupun aku bersumpah, hari ini aku tidak akan melakukan hal yang jahat, tetapi melakukan hal yang jahat. Aku bersumpah, hari ini aku akan membantu orang tuaku, ternyata tidak membantu. Nah, itu menjadi suatu sifat yang mungkin kalau dilakukan secara terus-menerus, itu bisa melahirkan dosa. Satu kali aja melanggar sumpah, itu adalah dosa. Hendaklah apapun yang kalian lebih baik kalian katakan ya apabila hal itu terjadi, atau tidak apabila hal itu tidak terjadi. Dan saat kita mengatakan itu semua, kita tidak ada beban di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, karena yang pasti kita sudah jujur. Walaupun terkadang jujur itu tidak mudah, tetapi kita harus belajar. Kita harus, sekali lagi, di sini di Misbah Keluarga kita mau belajar tentang firman Tuhan, bahwa kita harus jujur terhadap diri kita, terhadap orang lain, apalagi terhadap Tuhan. Tuhan sebetulnya tahu kok apakah kamu berbuat dusta atau tidak, bersumpah menepati atau tidak. Tuhan tuh tahu. Tetapi orang yang manusia yang terkadang tidak tahu apakah dia menepati suatu janji atau tidak. Tetapi Tuhan tahu. Jangan sekali-sekali berdusta, jangan sekali-sekali tidak menepati sumpah yang sudah kalian lakukan. Lebih baik tidak usah bersumpah. Seperti yang Yakobus bilang, bahwa lebih baik janganlah kamu bersumpah, karena surga dan bumi adalah punyaan Tuhan. Lebih baik kamu katakan ya atau tidak. Dan yang selanjutnya, nah ini, jikalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Jikalau ada orang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Berdoa bukan suatu hal yang bisa dikatakan mengklaim atau pasti dapat. Kita tahu bahwa
mungkin jemaat-jemaat saat ini ataupun saudara-saudara saat ini memiliki suatu hal atau memiliki, kita bisa katakan bahwa di konteks ini adalah orang yang mempunyai penyakit. Orang yang mempunyai penyakit atau sakit itu pasti mempunyai harapan yang kecil, apalagi sakit yang parah, ataupun mungkin down mentalnya karena tahu penyakitnya tidak disembuhkan. Dan mungkin kita sebagai, ya kita tahu sebagai jemaat, sebagai mungkin yang tahu atau sedikit tahu tentang firman Tuhan, beriman atau ya bagus beriman, berdoa, dalam nama Yesus penyakit kamu pasti sembuh, dalam nama Yesus penyakit kamu pasti hilang. Percaya ya, beriman ya. Beriman, boleh beriman, tetapi kita harus tahu bahwa berdoa itu bisa saja tidak terjadi. Dan kita mau belajar berdoa bisa dijawab, berdoa bisa diganti, berdoa bisa tidak dijawab. Dan kita harus tahu bahwa itu adalah sebenarnya yang terjadi. Jadi jangan sekali-sekali, atau kita mau belajar lagi bahwa jikalau kita mau berdoa boleh meminta. Jika tidak ada yang melarang, kalau kita mau berdoa itu meminta itu tidak ada yang melarang. Tetapi kita tahu berdoa itu adalah untuk menguatkan, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kekuatan saat kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan seseorang yang mungkin sedang sakit, mendoakan seseorang yang mungkin dalam pergumulan, mendoakan seseorang yang mungkin dalam kesesakan. Bukan untuk pasti atau yakin dapat. Boleh, iman itu boleh, memang harus. Tetapi kita juga harus belajar bahwa kita tidak semata-mata harus mengklaim bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita yakini, yang kita pengini, nah ya itu yang kita pengen, bukan yang Tuhan pengen, itu pasti dapat. Kita dengan mungkin doa dengan gaya kita pengen, ya mungkin ada sedikit pamer bahwa inilah aku anak Tuhan, aku kudus, aku bisa, kalau doa menyembuhkan orang pasti sembuh. Kita tahu bahwa diumpamakan di dalam sini, di dalam konteks ini Nabi Elia, dan di ayat sebelumnya bahwa dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Dan kita percaya itu. Dan kenapa Yakobus menghubungkan dengan Nabi Elia? Mungkin teman-teman tahu bahwa Nabi Elia menghentikan hujan selama 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Dan itu sebetulnya jikalau teman-teman tahu, jika teman-teman merasakan 3,5 tahun itu tidak datang hujan. Jikalau kita tahu di dalam negara Indonesia, di dalam musim di daerah, mungkin di daerah Asia ada musim hujan dan musim kemarau. Coba kita kembalikan ke negeri kita. Jika tidak hujan dalam 3,5 tahun, bagaimana? Tidak usah 3,5 tahun, kita aja nggak hujan mungkin 6 bulan, 10 bulan aja udah pusing, udah bingung. Wah, kekeringan di sana kemari, kekeringan, nyari air di mana-mana tidak dapat. Bangsa Israel 3,5 tahun tidak ada hujan sama sekali. Padahal ini yang doa Nabi Elia. Mungkin kita tahu bahwa itu supaya pada waktu itu Raja Ahab yang memimpin untuk mengasih tahu, ini loh Ahab, kamu tuh salah, kamu menyembah berhala dan Tuhan tuh pengen kalian itu bertobat. Dan akhirnya Nabi Elia berdoa benar bahwa 3,5 tahun tidak datang hujan, dan Raja Ahab marah-marah saat itu kepada Nabi Elia. Tetapi kita juga harus tahu bahwa di bangsa Israel tidak semuanya menyembah berhala. Ada orang baik,
ada orang kudus, pasti ada orang kudus. Itu juga terkena imbasnya. Itu juga terkena 3,5 tahun tidak ada air. Bagaimana kita lihat tanahnya seperti apa? Pasti seperti kering, seperti neraka, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Misalnya banyak uang, pasti tidak memikirkan uang mereka habis untuk mencari air supaya mereka dipakai untuk keperluan sehari-hari. Itu yang didoakan Nabi Elia. Apakah saudara-saudara mau? Maka dari itu kita harus tahu konteksnya seperti apa. Tidak semuanya yang kita doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan tidak hujan itu supaya bangsa Israel bertobat kembali kepada Allah. Tetapi kita juga harus tahu bahwa di dalam bangsa Israel ada orang suci, ada orang kudus, ada orang yang juga menyembah Allah. Dan selanjutnya ia berdoa supaya hujan turun, dan kemudian hujan turun terjadi. Tetapi kita bisa lihat bahwa dia sampai 7 kali pada waktu itu dia naik ke Gunung Horeb. Dan Nabi Elia ini berkata kepada seorang bujang yang diajaknya, coba lihatlah, apakah di laut sana sudah terlihat tanda-tanda hujan, mungkin seperti itu. Sampai 7 kali bujang tersebut untuk melihat apakah ada tanda-tanda tersebut. 1, tidak ada. 2 kali tidak ada. 3 kali tidak ada. Sampai ke 7 kali akhirnya dia mengatakan ada tanda-tanda untuk hujan. Akhirnya bujang ini Nabi Elia menyuruh bujang ini untuk mengatakan ke Raja Ahab. Kita bisa tahu bahwa Nabi Elia ada keraguan juga di dalam berdoa dia. Kalau dia tahu pasti akan turun hujan, dia pasti doanya sekali saja. Aku percaya Tuhan, kau akan turunkan hujan. Amin. Udah selesai karena dia percaya. Tetapi apa? Nabi Elia dikatakan Rasul Yakobus, dia juga manusia. Dia juga ada keraguan di dalam doa. Maka dari itu dia sampai 7 kali melihat. Sampai 7 kali penasaran, bener apa enggak sih Tuhan jawab doaku. Maka dari itu kita percaya bahwa doa itu bukan sekedar kita mengklaim, kita meminta terus diberi sama Tuhan. Kita berdoa untuk kesembuhan, kita berdoa untuk sakit penyakit, dan kita mau dengan kemauan kita sendiri, pastilah kita kalau berdoa untuk seseorang sembuh. Tetapi sembuh atau tidaknya itu biarlah Tuhan yang memberikan kepada orang tersebut. Kita tidak bisa menyuruh Tuhan. Kita tidak bisa untuk menekan Tuhan supaya orang sakit tersebut sembuh, atau orang sakit yang kita doakan itu tersembuh. Karena segala kuasa itu ada di tangan Tuhan. Dan kita mau belajar di sini bahwa segala sesuatu yang kita doakan itu, biarlah doa itu bukan sekedar hanya meminta. Doa itu bukan hanya sekedar mengklaim janji Tuhan, sekedar ataupun mengklaim apa yang sudah ada di dalam firman Tuhan untuk kita dapatkan. Tetapi kita bisa lihat bahwa doa itu untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan sukacita saat orang tersebut ataupun kita di dalam pergumulan, di dalam mempunyai sakit penyakit. Di dalam ayat yang ke-14 juga dikatakan panggillah penatua jemaat supaya berdoa. Nah, berdoa ini jikalau kita bersekutu dengan teman-teman kita sepelayanan, kita menjenguk orang yang sakit, kita berdoa itu untuk menguatkan dia, dan biarlah kita memberikan sukacita di dalam kehidupannya dengan kedatangan kita. Dengan didoakan, orang tersebut akan mempunyai semangat kembali, mempunyai semangat untuk hidup, mempunyai semangat untuk sembuh. Maka dari itu kita harus percaya dan kita harus belajar lebih lagi bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita naikkan, biarlah jangan kita selalu meminta, kita yakin, kita pasti, dan
Ya boleh kita punya iman, tetapi kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar bahwa sumpah itu janganlah dipakai lagi. Biarlah kita jangan berkata dusta, janganlah kita berbohong, haruslah kita jujur. Jikalau katakan ya, katakan ya. Jikalau katakan tidak, katakan tidak. Dan yang kedua, berdoa bukan untuk mengklaim, bukan untuk meminta. Boleh seperti yang saya katakan tadi, boleh. Tetapi berdoa itu untuk memberikan kekuatan. Berdoa itu memberikan motivasi, memberikan pengharapan supaya orang tersebut mendapatkan sukacita, kekuatan di saat kita mendoakan mereka. Dan juga kita tahu Ayub, bagaimana Ayub mendapat kesakitan, mendapatkan penyakit. Tahu bahwa Ayub orang yang benar loh. Tuhan yang mengatakan demikian. Apalagi juga kita tahu bahwa orang teman-temannya Ayub, Tuhan mengatakan kalian tidak ada yang benar. Yang benar ada Ayub. Kenapa Ayub diberi sakit? Dan kita tahu bahwa saat mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta doa supaya Ayub sembuh, malah Ayub yang disuruh berdoa untuk mereka bertiga. Dan biarlah kita tahu doa itu akan memberikan kekuatan. Doa orang yang benar akan memberikan kekuatan dan sangat besar kuasanya. Dan mari saat ini kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau belajar lebih dalam lagi, kita mau belajar lebih mengerti lagi. Saat kita berdoa, janganlah kita hanya meminta saja, tapi kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita pengharapan. Jangan hanya meminta berkat, jangan hanya meminta sesuatu hal yang mungkin kita ingini untuk kepentingan kita sendiri ataupun orang lain. Tetapi kita mau minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita pengharapan untuk supaya tetap berdiri di dalam dunia ini, untuk supaya tetap tegak menjalankan firman Allah dan tetap terus setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha mulia. Engkau tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, jauh dari kata yang sempurna. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, bahwa saat kami berkata-kata, saat kami mungkin bersaksi di hadapan orang banyak, biarlah kami jangan bersaksi dusta. Biarlah kami mengatakan ya, ya, atau tidak, tidak. Kami mau berkata jujur, mungkin itu susah, tapi kami mau belajar. Kami mau bayar harga supaya kami dapat menjalankan firman-Mu. Dan juga Tuhan, di dalam doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam doa kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan, berikan kami hikmat Tuhan, di saat kami ingin mendoakan orang lain. Biarlah orang lain atau orang sakit atau orang dalam pergumulan, mungkin kesesakan, tahu bahwa segala jawaban, segala kuasa yang ada hanyalah Engkau yang mempunyai. Bukan dari doa, bukan dari doa kami, tetapi hanya dari-Mu Yesus. Dan kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah yang punya segalanya. Doa orang benar, besar kuasanya. Kami percaya itu. Dan terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Buat setengah hari ini Engkau telah mendampingi kami.
Engkau telah bersama kami dalam aktivitas kami. Dan kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.